Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Saldi, calon guru penggerak angkatan 10 pemerintah Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Arman. Beliau adalah rekan saya di SD Impres 377 Tondong. Saat ini kami akan melakukan kegiatan observasi, supervisi akademik, ya Pak Arman ya. Jadi kita akan ke depan kita akan melakukan supervisi akademik. Saat ini kita akan melakukan kegiatan pra-nya dulu sebelum melakukan supervisi akademik. Nah, kegiatan pra observasi ini bertujuan untuk mengetahui mungkin sejauh mana persiapan Bapak sebelum saya atau kita melaksanakan observasi, juga supaya Pak Arman mungkin bisa lebih siap ya, bisa lebih prepare ke depannya sebelum melaksanakan observasi. Mungkin bisa kita mulai Pak ya? Ya. Oke, baik Pak. Baik Pak Arman, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa baik. Oke, saat ini saya berterima kasih ke Pak Arman karena meluangkan waktu. Sebelum kita melaksanakan observasi, ini adalah kegiatan pra observasinya Pak. Nah, untuk itu pertanyaan pertama saya Pak, ini kira-kira dalam kegiatan observasi kita nanti apa tujuan yang hendak ingin Bapak capai dalam pembelajarannya? Iya, jadi sesuai rancangan saya, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai adalah siswa atau murid mampu mengidentifikasikan organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua itu adalah bagaimana anak-anak bisa menjelaskan cara tubuh bisa bergerak. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti pada saat pembelajaran. Kalau saya dengar tujuan pembelajarannya nanti materinya ini sistem gerak ya Pak? Ya, sistem gerak manusia. Ya, manusia. Sistem gerak pada manusia. Oke. Baik Bapak, sebelum itu setelah mendengar tujuan pembelajaran tadi, kira-kira apa area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan nih di siswanya Bapak? Iya. Jadi area pengembangan yang saya kembangkan nanti ini adalah pengetahuan dan keterampilan anak. Pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Di aspek pengetahuan mungkin bisa dicerita sedikit Pak, apa yang akan dicapai gitu. Ya, jadi aspek pengetahuan anak-anak mampu menjelaskan bagaimana fungsi rangka dalam tubuh, bagaimana otot fungsinya, kemudian apa tujuannya dan apa manfaatnya itu ya. Dari keempat sistem gerak itu. Kemudian di bagian pengetahuan keterampilan adalah bagaimana anak-anak bisa menunjukkan, kemudian bagaimana membuat replika tangan, bagaimana menirukan pergerakannya itu sistem gerak. Ya, jadi itu. Jadi kurang lebih bagaimana mengeksplor mungkin ya sejauh mana anak-anak bisa paham tentang sistem gerak sekaligus mempraktekkan bagaimana sistem gerak di tubuh manusia itu bekerja. Kalau saya tangkap Bapak. Oke. Nah, untuk mendukung tadi kan Bapak sudah menyebutkan tujuannya, sudah menyebutkan area pengembangannya. Nah, untuk mencapai itu kira-kira Pak Arman apa yang akan Bapak lakukan di kelas untuk mencapai tujuan dan pengembangan yang Bapak sebutkan tadi? Jadi mungkin saya menggunakan media video nantinya, kemudian bekerja berkelompok untuk membuat replika yang saya maksud tadi. Kemudian saya juga menggunakan laptop sebagai alat bantu, kemudian sound system untuk mengeraskan suara video itu, kemudian ada juga beberapa mungkin gambar-gambar yang saya akan tampilkan sebagai ilustrasi bagi anak-anak bagaimana sebenarnya sistem gerak dalam tubuh kita. Oke, tadi ada beberapa macam, ada prakteknya lengkap tuh, ada medianya yang dibawa berupa mungkin gambar. Nah, kira-kira Bapak dari beberapa yang Bapak sebutkan tadi, apakah itu kira-kira sudah cukup untuk persiapan Bapak ke depan dalam melakukan observasi dan mencapai tujuannya nanti? Saya kira itu sudah cukup sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, bagaimana anak-anak bisa mengidentifikasi organ tubuh yang dalam sistem gerak. Karena tadi sudah ada video dan ada replika. Nah, di sini replikanya nanti anak-anak bukan hanya menirukan, tapi bisa menunjukkan yang mana yang di sini otot, yang mana sebenarnya tulang, yang mana sebenarnya sistem saraf dalam replika itu.
Saya tertarik Pak dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan karena ini kan belum dilaksanakan nih Pak. Ya. Tapi kalau di pemikiran saya saat ini yang muncul adalah kayaknya pembelajarannya akan menarik nih karena ada beberapa kegiatan yang bisa langsung dicoba anak-anak. Ya. Oke. Terakhir Bapak, saya mungkin bisa tanyakan kira-kira kapan nih Pak bisa dilaksanakan observasi? Oh ya, karena berhubung nanti jam setelah istirahat ini ada pembelajaran IPAS. Ya mungkin setelah istirahat jam 10 kita bisa masuk dalam kelas saya. Berhubung karena media dan pembelajaran ini modulnya saya sudah siapkan. Ya. Oke, berarti sebentar Pak ya? Ya sebentar. Oke, jadi Pak Arman terima kasih sekali lagi kita bisa bertemu sebentar di jam hari ini ya, di jam 10 setelah istirahat. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik. Ya, amin, amin. Sekali lagi kita berjumpa kembali di kegiatan observasi. Ya. Saya tekankan Bapak bahwa kegiatan observasi nantinya itu bukan berada pada posisi saya mencari kesalahan Bapak ya, tidak. Ini kan sudah ada perencanaan. Tinggal bagaimana nanti pelaksanaan observasinya itu bisa dijalankan secara optimal dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terima kasih sekali lagi Pak, sampai bertemu di jam setelah istirahat. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Oke, ada yang sakit nggak? Ya. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, sebelum kita belajar, biasanya selaku umat yang beragama kita bagus. Silakan Ananda ketua kelas, Airil silakan pimpin temannya berdoa. Duduk siap. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sadaqallahul azim. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku atas doa yang kalian panjatkan. Semoga hari ini apa yang dilakukan bernilai ibadah ya. Baik anak-anakku sekalian, saya absen dulu ya. Dengarkan namanya. Yang pertama Gina. Sehat Gina? Alhamdulillah ya. Airil. Sehat Airil? Nur Hidayah. Muhammad Akil. Oke. Aisyah. Jumaini Latifa. Fitri. Ardian Syaka. Lisda. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian hadir semua ya. Baik anak-anakku sekalian, apakah anak-anakku sudah siap belajar? Ya. Silakan naik buku IPAS-nya, silakan. Naik pulpennya, bukunya silakan naikkan di kertas, di mejanya. Oke. Sudah siap? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya harap anak-anakku dulu silakan dulu berdiri. Kita breaking dulu ya. Nah, breaking dulu. Ya. Ini supaya ini bentuk semangat kita di pagi hari. Oke, mana tangan kanannya? Coba angkat tangan kanannya. Oke, tangan kirinya, coba angkat tangan kirinya. Oke, kalau saya bilang tangan kanan ke depan. Begini ya tangannya ya. Ulangi. Tangan kanan ke depan, ke belakang, depan belakang dan digoyangkan. Ngerti? Nah, semuanya juga
bernyanyi bersama. Oke, nanti ini ada kaitannya dengan materi. Coba. Dua-duanya, tangan kanan ke depan, ke belakang, depan belakang, dan digoyangkan. Tangan kiri ke depan, ke belakang, depan belakang, dan digoyangkan. Kemudian dua tangan ke depan, ke belakang, depan belakang, dan digoyangkan. Kepala ke depan, ke belakang, depan belakang, dan digoyangkan. Tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Silakan duduk anak-anakku. Silakan terus. Tadi kita sudah bergerak. Kira-kira apa yang membuat tubuh kita bisa bergerak? Tulang, ada yang lainnya? Otot, apa lagi? Sistem saraf. Wah, tepuk tangan untuk temannya lainnya ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sistem gerak dalam tubuh kita. Ya, apakah anak-anakku pernah lihat kucing? Coba anak-anakku, Airil, pernah lihat monyet di sana? Pernah lihat monyet? Bagaimana gerakannya monyet? Coba pergerakan dulu, gerakannya monyet. Silakan. Coba Airil, gerakan monyet, bagaimana gerakannya monyet? Bagaimana? Silakan nak, tidak apa-apa. Gerakannya monyet, bagaimana gerakannya monyet? Ardi, coba Ardi. Bersama dengan ini, coba, ya. Gerakannya, di situ saja. Oke, di situ saja. Ya, bagaimana gerakannya monyet? Bagaimana? Begini ya. Ada yang pernah lihat kucing? Pernah lihat kucing? Kucing itu bagaimana caranya dia berpindah? Ada yang berjalan, ada juga yang melompat, kemudian apa lagi? Ada juga yang berlari. Oke. Bagaimana kalau dengan ikan? Di sini lagi. Berenang. Bagaimana dia bisa berpindah? Berenang. Ada yang lain? Ikan. Melompat ya, juga ada yang melompat ya. Ya, apalagi yang lain? Kemudian ulat. Ini gambar ulat. Coba lihat kita ini. Lihat ulat di daun itu berpindah ke daun yang masih utuh. Wah, bagaimana caranya bisa berpindah itu? Bagaimana caranya ulat bisa berpindah? Ada kaki. Ya, nanti kita akan lihat di sini. Oke. Ini bagaimana tubuh kita bergerak. Kemudian tujuan pembelajaran yang kita mau capai hari ini yaitu bagaimana kita bisa mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Jadi nanti anak-anakku dalam pembelajaran anak-anakku melakukan secara berkelompok, kemudian anak-anakku membuat replika tangan. Jadi saya mohon anak-anakku sekalian bisa bekerja sama dengan baik untuk mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran yang itu menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Untuk pertemuan kali ini hanya 2 tujuan pembelajaran yang kita mau capai. Ini 2 tadi ya. Oke, baik. Jadi saya harap kepada anak-anakku sekalian untuk senantiasa bersemangat dalam belajar, karena nanti kita akan bekerja sama dengan kelompok-kelompoknya ya. Oke. Ini. Kira-kira ada pertanyaan yang esensial yang terbenak dalam pikiran. Tadi ada bilang karena otot Pak, karena rangka Pak, ada juga bilang sistem saraf. Kira-kira apa itu rangka? Ya, rangka. Apa itu rangka? Tulang, ya. Apa itu sendi? Sela-sela tulang. Pertemuan antara tulang yang satu dengan yang tulang yang lainnya. Misalnya tulang lengan dengan tulang ini ya, bertemu di sini ada sendi. Ini juga ada juga sendi, pertemuan tulang. Kemudian ada saraf. Ya, saraf, sistem saraf. Untuk yang menggerakkan ya? Ya, oke. Ada hubungannya nanti nih. Untuk apa tubuh kita memiliki rangka? Kira-kira bagaimana jika dalam tubuh kita tidak ada rangka? Bagaimana? Bisa nggak kalian berdiri? Coba kalian berdiri. Bagaimana kalian kalau tidak memiliki rangka? Apakah bisa berdiri? Tidak bisa berdiri ya.
Apalagi yang lain? Apa fungsi rangka dalam tubuh? Nah, itu tadi salah satunya adalah menopang apalagi yang lain? Melindungi organ dalam tubuh. Melindungi organ tubuh. Misalnya otak. Kalau tidak ada kerangka otak, tidak bisa terlindungi. Dikena kepala, otaknya langsung pecah. Jantung, ya, paru-paru. Kalau ada bola langsung ditahan di sini kan? Nah, itu bisa menjaga. Nah, ini lagi. Sendi, apa tujuannya sendi? Sendi, apa tujuannya ini? Kira-kira kalau tidak ada sendi ini, bagaimana tangan saya? Bisa nggak bengkok semakan? Makan kok susah. Itu salah satunya adalah memudahkan kita bisa bergerak, ya, sendi. Apalagi ada saraf, yang menggerakkan segala sesuatu itu dari otak mengantarkan sistem saraf ini. Misalnya misalnya ada sinar matahari kena mata saya langsung tutup mata, tutup dengan tangan, ya. Itu karena adanya sistem saraf yang mendeteksi adanya cahaya. Oke. Nah, ini yang ketiga. Bagaimana rangka, sendi, otot, dan sistem saraf membantu kita bergerak. Tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, bahwa adanya kerjasama antara 4 ini. Otot itu di mana biasanya otot tinggal, nak? Otot. Di mana? Iya, otot itu menempel di tulang. Kira-kira kalau tidak ada otot, hanya tulang, bisa nggak kita berdiri? Tidak bisa. Itulah bentuk kerjasamanya antara tulang, otot, sistem saraf, dan sendi. Sehingga saya bisa berjalan di sini, saya bisa ke sana karena adanya 4 ini, ya. Ngerti, ya? Sudah bisa membayangkan. Oke, ini coba kita lihat ada gambar. Coba bisa baca nggak? Saya kasih besar dulu, ya. Oke, Ian, kenapa dengan kakimu? Nah, ini Ian ini bertanya sama Ian. Ian, kenapa dengan kakimu? Nah, ini lagi. Mana? Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Kemudian kamu masih bisa berjalan? Bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan. Kira-kira dari gambar ini di atas, apanya yang sakit itu kira-kira? Kaki. Yang membuat dia sakit itu yang merasakan apa? Namanya sistem saraf yang merasakan, ya. Seandainya saya cubit kalian, ya, merasakan nggak? Sakit. Itu sistem saraf yang mendeteksi, ya. Itu dia. Tapi terpengaruh yang lainnya. Jadi kalau salah satunya tidak berfungsi dengan baik atau ada masalah, terganggu semuanya, ya. Misalnya sendi saya, akan terpengaruh ini tulang ini, ya. Sistem sarafnya juga. Jadi ini ilustrasi dari gambar ini menjelaskan bahwa sistem saraf kita penting dalam ini tubuh, ya. Baik, anak-anak sekalian, jadi kita sudah memahami apa itu sistem saraf, apa itu kerangka, apa itu otot, dan fungsinya. Sekarang, sesuai dengan perjanjian kita pada saat awal pembelajaran, bahwa kita akan membuat replika tangan, ya. Nah, silakan naikkan alat dan bahannya, kardus, gunting, kemudian pipet. Silakan naikkan, nak. Silakan naikkan. Ya, oke. Sebelum kita melakukan, kita akan menonton video, ya. Menonton video bagaimana pembuatan replika. Oke, silakan mari kita saksikan bersama, ya. Nah, ini. Oh, tidak ada suaranya, ya? Simak videonya sampai selesai, ya. Ya, itu. Pertama, sediakan kertas pulpano, lalu letakkan telapak tangan di bagian atasnya, kemudian cetak telapak tangan. Ini Ya. saya gunakan pensil terlebih dahulu supaya hasilnya lebih rapi. Ya, dia menggunakan pensil dulu, ya. Tapi terlakukan menggunakan spidol.
Ya, itu ya yang kedua. Kemudian dia menghapus yang pensilnya tadi. Kemudian gunting gambar tangannya. ya, digunting gambar tangannya. Ya, sudah ada gambar tangan ya. Sedotan Ah, dengan ukuran 1,5 cm. ya. Setiap jari itu terdiri dari 3 Untuk menempelkan sedotan. 3 sedotan ya itu. Sedotannya di ruas-ruas jari. Usahakan menggunakan selasi minimal 4 jam ya. Jadi diselasi sampai di belakang seperti ini. Ya. Kemudian di bagian belakangnya saya tambahkan selasi lagi supaya lebih kuat. Selanjutnya di bagian telapak tangannya ini diberi potongan sedotan. Untuk panjangnya bisa menyesuaikan dengan tangannya ya. Tambahkan juga sedotannya menggunakan selasi. Lalu pada bagian pergelangannya juga diberikan sedotan seperti ini. Setelah itu sediakan benang atau tali. Ini saya gunakan pengajuk. Lalu masukkan benang gajuknya di sedotan yang sudah ditempelkan. Ini saya gunakan lidah sate untuk memudahkan memasukkan benangnya. Pada bagian ujung benangnya dilipat keluar lalu ditempelkan menggunakan selasi.
satu supaya tidak mudah terlepas. Nah, replika tangannya sudah selesai, bisa digerak-gerakkan seperti ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Ya, oke, itulah tadi. Kenapa? Ya, itulah tadi cara membuat replika. Nah, tapi perlu saya jelaskan kembali bahwa tadi dalam pembuatannya menggunakan pipet ya, dan satu tangan ini ada pipetnya 3, kemudian dihubungkan dengan tali benang. Silakan kita mencoba. Langkah pertama adalah membuat replika tangan di kardusnya. Silakan. Replika di sini. Sekalian, dan aku sudah membuat replika tangannya. Oke, sekarang saya mau ada setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempraktekkan kepada teman-temannya bagaimana sistem gerak pada tangan kita. Silakan perwakilannya satu kelompok, ini satu kelompok, kemudian satu kelompok. Di sini saja, di sini. Oke. Silakan. Satu orang sini nak, siapa? Gina. Oke. Saya bisa. Oke. Sekarang anak-anakku semuanya menghadap ke sini ya, ke depan. Oke. Sekarang anak-anakku coba tarik menghadap sini tangannya, benangnya. Ya. Ya, saya lihat ya. Nah, coba tarik, telunjuk. Urat telunjuk ya, telunjuk, mana telunjuknya? Coba gerakan telunjuk. Bersamaan ya, telunjuk. Coba telunjuk. Oke. Kemudian jari tengah. Nah, oke. Kemudian jari kelingking. Ini. Kelingking. Yang terakhir itu. Dan bisa ya? Oke. Coba ini jadi ini, manis. Coba. Oke, baik. Tangan teman-temannya. Oke, tangan teman-temannya. Jadi anak-anakku sudah berhasil membuat replika tangan. Kemudian ada pertanyaan. Kira-kira apa fungsi sedotan? Sedotan ya, yang itu ada warna merah tadi. Apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Untuk menyalurkan benang. Untuk benang ke dari tangan ya. Nah, dari sedotan itu sebenarnya adalah kalau dalam tubuh kita adalah sebagai tulang. Itu yang menjadi tulang ya. Nah, kemudian apa fungsi dari benang itu? Menarik. Ya, menggerakkan jari-jari tangan ya. Kira-kira benang ini kalau di dalam jari kita seperti apa itu? Dia apa itu? Apakah dia otot? Apakah dia rangka? Apakah dia sistem saraf? Oh, iya, dia otot ya. Nah, dia otot. Kemudian, apakah replika itu bisa bergerak tanpa adanya tali? Tidak bisa. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat replika ini? Ya, saya mau tanya dulu kelompok ini. Bagaimana perasaannya? Oh, senang. Kalau di sini? Hah? Bagus.
merasa ada pengetahuan baru ya. Nah ini gembira. Jadi anakku sekalian, ternyata perasaannya gembira dan senang, dan ada yang merasakan bahwa ilmu baru yang saya dapatkan. Oke, baik anak-anakku sekalian, karena kita sudah di akhir pembelajaran, kita tadi sudah melakukan membuat replika tangan, menonton video, dan memperhatikan penjelasan Pak Guru. Sekarang saya akan mempunyai stick notes. Anak-anakku di sini akan menuliskan, merefleksikan dalam bentuk tulisan di dalam kertas ini ya. Saya bagikan, silakan dituliskan apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian nanti kita akan menempel di dinding literasi kita. Silakan ditulis. Nah, apa-apa yang kita sudah pelajari tadi, nak. Oke. Kemudian bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Bisa menggunakan gambar, misalnya gambar yang senyum, atau bisa dengan kata-kata, terserah anak-anakku sekalian. Misalnya orang gambar sedih, gambar muka baru ada mulutnya, misalnya begitu. Ada yang senang juga bisa gambar. Bisa juga kata-kata, bilang gembira, bisa. Ya. Ya. Nggak, tuliskan dulu kesimpulannya, baru dibawanya perasaan kalian. Bisa berupa gambar, bisa berupa kata-kata, bisa. Silakan, nak, silakan ditulis. Tuliskan apa yang kalian sudah pelajari hari ini. Baru setelah itu yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah belajar? Oke, silakan. Siapa di sini? Ya, oke. Ada Ardi. Silakan tempel, nak, di sini, nak. Sudah, bagus. Nah, sekarang siapa namanya nih? Tuliskan namanya. Tuliskan namanya. Dituliskan? Ya. Bisa ditulis, bisa kan, Mas? Bisa ditulis? Bisa. Anak-anak sekalian, dan kita sudah mengumpulkan apa-apa yang kita pelajari hari ini dan merefleksikan dan bagaimana perasaannya. Sekarang marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini. Tapi sebelumnya itu saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, tetap belajar di rumahnya ya. Bagaimana sistem gerak, bagaimana tulang dan otot, sistem saraf itu bisa terkoneksi semuanya. Dan anak-anakku sekalian, saya juga berharap ketika pulang nanti anak-anakku jalannya sebelah kiri ya. Jangan yang naik motor itu jangan ngebut-ngebut ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan satu kelas pimpin temannya berdoa. Silakan. Duduk siap. Bersalam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sebelum pulang.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan ke Pak Arman selaku guru yang telah observasi, dan pada yang ada sebelah kiri saya Pak Rahman selaku pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Pemerintah Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dan saya sendiri Saldi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bone. Informasi saat ini Pak, kita sedang akan melakukan proses pasca observasi atau supervisi akademik seperti ini. Mungkin izin Pak, Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai proses pasca observasi bersama Pak Arman selaku guru yang telah diobservasi sebelumnya. Mohon izin Pak. Baik, assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam Pak Sandi. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi nih setelah dua pertemuan sebelumnya, yaitu observasi dan kegiatan pra-observasi. Khusus untuk kali ini Pak, kita akan berdiskusi tentang pasca observasi saja. Ya. Kegiatan pasca observasi. Oke, baik Pak. Untuk pertama gimana kemarin ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa baik. Ya, alhamdulillah. Kita sama-sama dalam keadaan insyaallah yang sehat Pak ya. Ya. Oke Pak. Untuk pertanyaan pertama saya, ini kan kita sudah observasi nih Pak. Ya. Sudah observasi kemarin, bagaimana perasaannya Pak? Observasi dulu Pak, observasi. Ya, perasaannya mungkin saya tidak mungkin ya, karena diobservasi oleh Pak Saldi, dan saya juga merasa sangat senang karena bisa dilihat langsung oleh Pak Saldi selaku CGP dalam hal ini Angkatan 10. Saya bisa nanti banyak belajar melalui kegiatan-kegiatan ini. Ini terkhusus di luar dari kegiatan CGP Pak ya, maksudnya ini meskipun intinya bukan kegiatan CGP, ini sebenarnya proses yang tetap harus dilalui pada saat observasi. Ya. Itu informasi saja. Selanjutnya Pak, pertanyaan saya yang kedua, boleh diceritakan Pak, selain perasaannya boleh ceritakan bagaimana proses observasi yang kemarin saya lakukan, apakah sudah berjalan dengan keinginan dari Bapak atau bagaimana? Ya, alhamdulillah, berdasarkan kemarin pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa mungkin yang kurang perlu ditingkatkan. Oke, jadi Bapak merasa bahwa kemarin supervisinya itu sebenarnya masih ada yang perlu ditingkatkan. Boleh diceritakan mungkin sedikit Pak, hal apa yang Bapak maksud tadi yang masih perlu ditingkatkan? Ya, misalnya keterlibatan siswa dalam melakukan, misalnya dalam kerja kelompok ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif, dan ada juga siswa yang terlalu aktif sehingga mempengaruhi teman-temannya yang lain yang sebenarnya harus aktif tapi tidak aktif karena ada temannya yang super aktif. Oh, Ya. tapi secara garis besar, menurut saya tahu Pak, secara garis besar apakah yang Bapak inginkan sudah tercapai mungkin ya? Ya, alhamdulillah pembelajaran sudah tercapai. Saja itu tadi. Sebelum lanjut ke yang tadi Bapak sebutkan itu, saya mau bertanya dulu satu hal Pak. Boleh Bapak ceritakan kembali sebenarnya aspek apa yang ingin Bapak kembangkan waktu pelaksanaan observasi kemarin? Ya, aspek yang saya perlu kembangkan dalam hal pembelajaran kemarin itu adalah pengetahuan dan keterampilan anak-anak sekalian. Ya. Kalau dari segi pengetahuan apa kemarin? Ya, pengetahuannya itu bagaimana anak-anak bisa menentukan posisi kerangka tubuh manusia. Sedangkan keterampilannya adalah bagaimana menyusun sesuai dengan tempat-tempatnya itu kerangka. Oke, terima kasih Pak ya. Nah, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa masih ada kekurangan tuh di segi masih ada yang kurang aktif. Nah, menurut Bapak, apa yang mempengaruhi kok anak-anak ada yang kurang aktif nih? Ya. Ada yang Ya, jadi yang membuat sebenarnya anak-anak mungkin pemberian kelompok saya tidak memperhatikan kebutuhan belajar anak, sehingga saya hanya memilih teman kelompoknya, tidak memperhatikan minatnya, tidak memperhatikan apa namanya sejenisnya, sehingga itu yang membuat mereka mungkin tidak terlibat aktif. Ya. tadi Bapak menerangkan mungkin agak kurang di pemilihan kelompok. Ya. Nah, apa yang akan Bapak lakukan supaya kekurangan itu bisa tertutupi? Ya.
Mungkin ke depannya Pak, Ya, ke depannya. ya ke depannya ini saya akan melakukan pertama asesmen diagnostik anak-anak bagaimana sebenarnya minatnya, kecenderungannya kemana, sehingga saya akan membagi kelompok sesuai dengan minatnya. Kemudian saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional anak. Bapak kedepannya akan lebih menekankan tentang belajar dengan pendekatan berdiferensiasi Ya, dan betul. sosial emosional Pak ya, Ya, yang saya tangkap. Harapannya Pak setelah menerapkan itu nantinya? Ya, harapannya semoga anak-anak semuanya bisa terlibat aktif, kemudian anak-anak mampu pembelajaran bisa bermakna, anak-anak bisa mengalami, anak-anak bisa memberikan apa yang namanya menjelaskan apa yang sudah dipelajari sesuai dengan minatnya. Misalnya anak-anak mungkin auditori dia mampu menjelaskan, kemudian anak-anak yang visual mampu menggambarkan, kemudian anak-anak yang kinestetik mampu melakukan. Nah itu harapan saya sebenarnya ya. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan Pak ya. Saya pikir apa yang Bapak ungkapkan tadi itu sudah cukup baik untuk dilakukan ke depan, tinggal bagaimana eksekusinya. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depan bisa berjalan dengan maksimal dan bisa berdampak baik bagi murid-murid Bapak, khususnya di kelas 6 saat ini